Shalom GPI Pondok Daud yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah raya hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terjadi di dalam setiap hidup kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur sungguh berkat Tuhan terjadi bagi setiap kami saat ini. Kami tinggikan dan muliakan nama-Mu. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah disiplin rohani. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, disiplin rohani adalah suatu kegiatan sendiri atau bersama-sama yang dilakukan sebagai cara untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan agar Tuhan nyata dan bekerja di dalam kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, disiplin rohani adalah sebuah latihan pikiran dan emosi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menumbuh kembangkan sifat, karakter, dan pola perilaku rohani agar mencapai tingkat pertumbuhan kedewasaan rohani. Mari kita mengawali kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ini berbicara mengenai sebuah proses. Begitu juga dalam proses perubahan hidup kita di dalam Kristus, tentu saja butuh proses untuk membuang kebiasaan buruk dan mengasihi Tuhan dengan saya dan saudara membangun disiplin rohani. Jika hati kita mempercayai sesuatu, maka tubuh kita pasti akan bertindak atau melakukan sesuatu seturut dengan yang kita percayai. Atau dengan kata lain, jika kita ingin menjadi orang yang diberkati, tetapi tidak memiliki gaya hidup yang tidak disiplin, artinya kita memang tidak mempercayai bahwa kita akan menjadi berkat. Kita hanya sedang berfantasi. Saya percaya tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan menuju hidup yang lebih baik. Katakan amin. Bahkan lebih baik terlambat daripada tidak berubah sama sekali. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, di keluarga, di pelayanan, dan pekerjaan, mari kita memulai sesuatu yang baru yang dapat membawa kita selangkah lebih dekat lagi ke Tuhan dengan disiplin rohani untuk pertumbuhan iman kita. Mari saya mau sampaikan buat kita semua, ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk disiplin rohani kita. Yang pertama adalah mari kita berdoa lebih sering. Sama-sama katakan berdoa lebih sering. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 2-4 mengajarkan kita untuk disiplin dalam berdoa. Berdoa membuat kita kembali melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Mari kita luangkan waktu untuk berdoa. Jika selama ini kita kesulitan untuk berdoa, mulailah membuat daftar doa seperti hal-hal yang dapat kita syukuri. Berdoa untuk keperluan atau kebutuhan orang-orang terdekat dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita dan orang-orang yang dianiaya karena iman mereka. Daniel pasal 6 ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
Mungkin tidak banyak di antara kita yang pernah berada di dalam kondisi mencekam seperti yang dialami oleh Daniel. Dalam keadaan demikian, Daniel tidak takut mendeklarasikan imannya di hadapan semua orang, sekalipun ancamannya adalah kehilangan nyawa. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mengapa penting kita menyadari bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan? Agar kita mengerti bahwa tidak ada alasan Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita anak-anaknya. Terutama ketika iblis datang menuduh hati saya dan saudara dengan mengatakan bahwa doa kita tidak dijawab karena kita kurang berdoa. Satu-satunya kemungkinan mengapa doa kita tidak dijawab adalah karena yang kita doakan dan harapkan tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Selama doa kita beriringan dengan kebenaran, doa kita pasti didengar dan dijawab Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua adalah mari kita membaca Alkitab lebih banyak. Jika kita belum pernah membaca seluruh Alkitab, ini waktu yang tepat untuk memulainya. Atau setidaknya kita dapat merencanakan untuk membaca semua kitab perjanjian baru di tahun ini. Jika kita sudah mulai meninggalkan kebiasaan membaca Alkitab, kita dapat memulainya lagi. Aplikasi Alkitab yang ada di smartphone sangatlah membantu jika kita ingin mulai membaca. Membaca melatih fokus kita dan menambah pengetahuan kita. Lebih jauh dari itu, praktekkanlah hal-hal yang kita dapatkan dari apa yang kita baca. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terkadang kita bangun pagi dan berpikir, saya sedang tidak ingin membaca Alkitab hari ini. Namun, jika kita membangun kebiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari, pada satu titik kita berpikir bahwa kita tidak ingin melewati satu hari pun tanpa melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, meluangkan waktu bersama Tuhan adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh setiap anak Tuhan yang ingin hidup di dalam kekuatan dan kemenangan. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Dia ada sukacita, damai sejahtera, dan penghiburan. Kita perlu investasi waktu untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya. Pada saat kita memiliki hal itu, hari-hari kita akan lebih baik. Bukan berarti tidak akan ada masalah, tetapi kita akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi masalah. Tak dapat dipungkiri, membaca Alkitab mempunyai manfaat yang sangat besar. Ya, kita akan melihat manfaat dari membaca Alkitab, yaitu kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, diri kita sendiri, dan juga orang lain dan dunia di sekitar kita. Bagian yang ketiga adalah marilah kita untuk berpuasa. Berpuasa melatih diri kita bergantung dan fokus kepada Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup saya dan saudara. Bukan hanya berpuasa makan,
tetapi juga berpuasa dari hal-hal yang selama ini membuat kita ketergantungan seperti games, media sosial, ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Puasa yang benar sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya mau berkata, puasa yang benar sangat besar kuasanya. Puasa yang benar menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak sehingga segala perkara dapat terjadi. Dari yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin, dan dari hal yang mustahil menjadi ya dan amin. Tujuan berpuasa sesungguhnya adalah untuk perkara-perkara rohani, terutama sekali adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Bagian yang keempat untuk kita membangun disiplin rohani adalah mari kita mau kagum Tuhan lebih lagi. Mazmur 19 ayat yang kedua berkata demikian, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Di tengah kepenatan, kesibukan, dan rutinitas kita, seringkali kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang besar yang menciptakan alam semesta ini. Kita stres, depresi, takut, dan khawatir karena kita kehilangan keyakinan bahwa Tuhan yang besar itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kesibukan kita seringkali membuat kita lupa bahwa banyak hal di sekeliling kita yang dapat membuat kita kagum kepada Tuhan. Mari kita mau melihat Tuhan menciptakan gunung, lembah, rumput, burung-burung, ikan, pepohonan, laut, angin, embun, sidik jari, matahari, bintang, bulan, dan segala hewan untuk menunjukkan kebesaran dirinya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memperhatikan dan merenungkan hal-hal itu agar kita kembali menyadari seberapa luar biasa Tuhan yang mengasihi dan menyertai saya dan saudara. Duduk diam sejenak di atas ketinggian atau di tengah keheningan dan kemudian memandang sekitar akan menyadarkan kita akan betapa besarnya Tuhan dan keajaiban karyanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menikmati semua keindahan tersebut seringkali membuat kita terpaku membayangkan betapa kreatif dan maha kuasa Tuhan ketika menciptakan dunia dengan segala isinya. Memandang deru ombak, gunung yang menjulang tinggi, dan gemerlap bintang untuk mengingatkan kita akan betapa besar kasih, keagungan, dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kelima adalah mari kita membuat komitmen. Mazmur 37 ayat 5-6 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Komitmen adalah sebuah perjanjian yang mendapat prioritas utama dan dilakukan secara konsisten. Mendapat prioritas utama artinya kita dapat membuat 2 atau lebih komitmen di satu waktu yang sama. Misalnya, kita berkomitmen untuk berolahraga dan saat teduh setiap jam 6 pagi. Sudah jelas, kita tidak mungkin melakukannya keduanya bersamaan. Kita perlu membuat komitmen, misalnya saat teduh setiap jam 6 pagi dan olahraga setiap jam 7 pagi. Dilakukan secara konsisten. Mungkin dalam hal ini kita dapat menyamakan komitmen dengan rutinitas. Misalnya
seorang karyawan yang harus masuk kantor setiap jam 8 pagi. Sekalipun masih dalam keadaan mengantuk, kita akan tetap pergi ke kantor. Sekalipun malam sebelumnya habis cekcok dengan pasangan, besoknya kita akan tetap pergi ke kantor. Kurang lebih seperti itulah yang disebut konsistensi. Sekalipun kita tidak sedang merasa ingin melakukannya, kita perlu tetap melakukannya semata-mata karena kita telah berjanji. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita konsisten karena apa yang kita lakukan akan menjadi berkat. Kita tahu bahwa komitmen adalah salah satu tanda yang menunjukkan bahwa kita serius terhadap sesuatu. Saya kasih contoh. Misalnya pria dan wanita yang serius menjalin hubungan perlu meningkatkan level komitmen dari sahabat menjadi tunangan. Kemudian dari tunangan ke pernikahan. Begitu juga seorang pelajar setelah lulus sekolah dasar meneruskan ke SMP, SMA, dan kemudian universitas. Atau mungkin belajar secara otodidak. Hal yang sama dengan hidup kita di dalam Tuhan untuk menunjukkan keseriusan kita mempercayai Dia dan janjinya. Kita perlu meningkatkan level komitmen kita. Mungkin beberapa waktu lalu kita bergabung di gereja sebagai jemaat. Kini kita dapat meningkatkan level komitmen kita menjadi pelayan Tuhan. Mungkin kemarin kita hanya memberikan waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk membaca firman Tuhan. Hari ini kita dapat meningkatkannya menjadi 20 menit. Perlu kita memahami bahwa tingkat komitmen kita, baik itu tinggi atau rendah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kasih Tuhan tidak tergantung pada komitmen. Meski demikian, level komitmen kita dapat kita jadikan indikator untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan sebagai bukti keseriusan kita untuk mempercayai Tuhan. Ketika kita berkomitmen atau dengan kata lain, tidak jemu-jemu memfokuskan perhatian kita kepada satu hal tertentu, hal tersebut akan berkembang dan berbuah lebat. Kita pasti menuai hasil dari komitmen yang kita lakukan. Semakin sering kita berlatih, semakin terasa roh pengendalian diri di dalam hidup saya dan saudara. Akibatnya, hidup kita akan lebih teratur, disiplin, dan kuat. Membangun disiplin rohani bukanlah proses yang terjadi secara instan, melainkan terjadi secara simultan. Mulai dari membangun komitmen, melakukannya secara berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan yang diinginkan. Meskipun bukan proses yang instan, tetapi tidak ada istilah terlambat untuk dilakukannya, maka mulailah dari sekarang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membangun kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita menjadi setia, bagaimana kita melihat cara Tuhan bekerja. Dan bagian kita hari ini adalah kita mau membangun disiplin rohani. Mari kita mau disiplin rohani membaca Alkitab, disiplin rohani di dalam berpuasa. Mari kita juga disiplin rohani, yaitu membaca firman Tuhan. Kita juga akan disiplin rohani, yaitu untuk terus kagum akan Tuhan di dalam hidup kita lewat apa yang ada di sekitar saya dan saudara. Dan jadikan disiplin rohani yang kita lakukan itu menjadi suatu komitmen. Saya percaya keluarga, pekerjaan, dan pelayananmu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.